Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membahas obat antibiotik Cotrim suspensi, Trimetoprim. sulfamethoxazole, strawberry flavor. Ini adalah obat antibiotik yang biasa dikonsumsi untuk anak. Seperti biasanya, obat antibiotik itu ada lambang kelingkaran hitam, warna latar merah. Ini berarti obat keras, harus dengan resep dokter ya teman-teman. Ini obat antibiotik untuk infeksi traktus urinarius. Traktus itu saluran, urinarius itu adalah saluran urin atau perkemihan, seperti pilonefritis, pilitis, dan prostatitis akut dan kronis yang disebabkan oleh kuman yang sensitif seperti E. coli, Klebsiella, Enterobacter, dan Proteus mirabilis. Juga untuk infeksi traktus gastrointestinal. Traktus gastrointestinal itu adalah saluran pencernaan, terutama yang disebabkan oleh kuman Salmonella dan Shigella seperti demam tifoid, paratifoid, dan disentri basiler. Berikutnya untuk infeksi traktus respiratorius, yaitu saluran pernafasan, seperti bronkitis akut dan sinusitis akut yang disebabkan oleh kuman H. influenzae dan S. pneumoniae. Berikutnya untuk infeksi THT, seperti otitis media akut, sinusitis akut yang disebabkan oleh kuman H. influenza atau S. pneumoniae juga. Isinya 60 mg. Langsung saja kita buka. Ini dia teman-teman. Obat ini berbentuk larutan ya, atau suspensi. Dan sebelum diminum dikocok dulu seperti. Jangan lupa lihat tanggal kadaluarsanya karena ini sangat penting sebelum mengonsumsi obat maupun makanan juga begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka brosurnya. Komposisi tiap kaplet Cotrim mengandung trimetoprim 80 mg dan sulfamethoxazole 400 mg. Tiap kaplet Cotrim Forte mengandung trimetoprim 160 mg dan sulfamethoxazole 800 mg. Dan ini obat yang kita bahas ini adalah suspensi ya, yang tiap miligram Cotrim suspensi mengandung Trimetoprim 40 mg dan sulfamethoxazole 200 mg. Jadi yang suspensi ini kandungannya ini lebih rendah ya, karena ini obat untuk anak. Cara kerja obat cotrimoxazole. Ini kandungannya cotrimoxazole juga ya, obat Cotrim ini merupakan kombinasi dua macam kemoterapik, yakni trimetoprim dan sulfamethoxazole, dengan perbandingan 1:5 yang memberikan efek bakterisid dengan spektrum luas. Cotrimoxazole menghambat biosintesis asam folinat mikroorganisme pada tahap yang berbeda secara beruntun. Apabila kedua zat aktif tersebut dipergunakan masing-masing, biasanya hanya memberi hasil yang bakteriostatik. Cotrimoxazole seringkali efektif terhadap mikroorganisme yang resisten terhadap sulfamethoxazole tunggal. Cotrimoxazole in vitro efektif terhadap kuman-kuman gram positif dan negatif termasuk Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus, Salmonella, Shigella, Klebsiella, dan Enterobacter. Ini adalah nama-nama bakteri ya. Cotrimoxazole juga mempunyai khasiat sebagai antiprotozoa, misalnya terhadap pneumocystis dan nocardia. Trimetoprim dan sulfamethoxazole Diabsorpsi dan dieliminasi dengan kecepatan yang sama. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak dalam darah tercapai setelah 1-4 jam dengan waktu paruh 12 jam. Cotrimoxazole diekskresikan melalui ginjal ya teman-teman. Kontraindikasi penting diperhatikan ya teman-teman saat sebelum memberikan obat ini. Penderita yang diketahui sensitif terhadap golongan sulfonamide atau trimetoprim. Bayi berumur kurang dari 2 bulan, jadi sebaiknya jangan diberikan obat, terutama obat ini. Penderita anemia megaloblastik yang terjadi karena kekurangan folat, wanita hamil dan menyusui karena sulfonamida melewati plasenta dan diekskresikan pada air susu dan dapat menyebabkan kernicterus. Dan juga jangan diberikan pada pasien dengan riwayat trombositopenia imun akibat obat dengan menggunakan trimetoprim.
dan atau sulfonamid. Pasien dengan ditandai kerusakan hati atau dengan gangguan fungsi ginjal berat jika status fungsi ginjal tidak dapat dipantau. Untuk dosisnya ini ya, kita lihat yang ini aja ya, yang suspensi. Nah ini dia yang suspensi, karena ini obat suspensi yang kita bahas. Dosis Cotrim suspensi untuk bayi usia 2 bulan atau lebih. Menurut berat badannya, kalau yang 10 kilo 5 mili 1 sendok takar. Pemberiannya setiap 12 jam. Berarti sehari 2 kali. Langsung saja kita bacakan efek samping ya. Efek samping dari setelah minum obat ini bisa saja mual, muntah, ruam kulit, leukopenia, trombositopenia, agranulositosis, anemia aplastik, diskrasia darah. Pada penggunaan jangka panjang pernah dilaporkan adanya anemia megaloblastik dan hal ini dapat ditolerir dengan pengobatan asam folinat. Walaupun sifatnya jarang dapat terjadi reaksi hipersensitivitas yang fatal pada kulit atau darah seperti sindrom Stevens-Johnson, toxic epidermal, nekrosis fulminan, hepatic necrosis, dan diskrasia darah lainnya. Peringatan dan perhatian. Dianjurkan untuk meminum air yang banyak untuk mencegah terjadi kristaluria. Kristal yang terdapat di dalam urin karena adanya zat yang mengendap. Penderita dengan kegagalan fungsi ginjal, dosis harus dikurangi. Pemberiannya harus dijarangkan untuk menghindari efek kumulatif dalam darah. Pada pengobatan jangka panjang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah secara teratur dan berkala, karena ada kemungkinan terjadi diskrasia darah. Tidak untuk mengobati faringitis yang disebabkan oleh beta hemolitik Streptococcus group A. Hentikan penggunaan cotrimoxazole bila sejak awal penggunaan ditemukan ruam kulit atau tanda-tanda efek samping lain yang serius. Interaksi obat ini juga penting diperhatikan. Cotrimoxazole dapat menambah efek dari antikoagulan dan memperpanjang waktu paruh penitoin. Juga dapat mempengaruhi megaloblastik apabila cotrimoxazole diberikan bersama-sama dengan obat yang dapat menghambat pembentukan folat, misalnya pirimetamin. Pemberian bersama dengan diuretik terutama thiazid dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya trombositopenia. Oke teman-teman, jadi pemberian antibiotik itu ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan. Yang pertama harus dengan resep dokter karena ini obat keras, dan antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri yang menginfeksi kita. Sedangkan jenis bakteri itu sudah kita bacakan tadi, banyak jenisnya. Jadi antibiotik untuk membunuh bakteri itu harus tepat. Misalnya ini cocoknya untuk antibiotik yang untuk bakteri yang menginfeksi apa misalnya. Jadi kalau antibiotiknya tidak tepat, percuma, tidak akan membunuh bakteri. Yang ada kita hanya menerima efek samping dari obat saja jika antibiotiknya tidak tepat. Salah satu efek samping umumnya yaitu membuat resiko gangguan ginjal, karena ginjal kita lelah bekerja dalam memfilter atau menyaring obat ini ya teman-teman. Berikutnya dosis pemberiannya juga sangat penting diperhatikan. Seperti misalnya dikatakan antibiotik ini harus diminum 2 kali sehari. 2 kali sehari itu harus ada rentan waktu yang jelas, yaitu 12 jam sekali, bukan pagi dan malam. Kalau kita katakan pagi dan malam, nanti bisa saja diminum jam 9, nanti malam baru jam 7 udah diminum lagi, belum sampai 12 jam. Jadi dia harus 12 jam sekali ya. Berikutnya antibiotik harus dikonsumsi sampai tuntas, karena ini kan fungsinya untuk membunuh bakteri. Kalau tidak tuntas, ada bakteri yang tidak mati. Bakteri yang tidak mati itu nanti dia akan bisa beradaptasi dengan obat ini dan dia bisa resistensi. Baik, sekian video tentang obat Cotrim, trimethoprim, sulfamethoxazole yang isinya cotrimoxazole
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.